Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Krisantia Putra dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 10. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu kegiatan pemberdayaan komunitas yang saya ambil dari Desa Kerajinan Batik, Gerabah dan Anyaman Bambu di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di dalam desa Kecamatan Bayat mempunyai banyak desa yang menjadi desa wisata budaya, misalnya seperti Desa Jarum, Desa Ngerahan, dan Desa Nengahan. Desa Jarum menjadi salah satu desa pemberdayaan komunitas yang terbesar di daerah kecamatan atau desa Bayat itu sendiri. Di Desa Jarum terdapat berbagai warga masyarakat yang menjadi penggerak pemberdayaan komunitas di sana. Sebagian besar warga di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, bermata pencaharian atau berprofesi sebagai pembatik. Bahkan di setiap satu rumah atau satu kartu keluarga, selalu ada salah satu anggota keluarganya yang bisa dan mempunyai keterampilan untuk membatik. Dan untuk pembahasan yang lebih dalam, pada hari ini kita akan membahas 5 poin pokok dari deskripsi atau penjelasan saya pada hari ini. Yaitu yang pertama, bentuk kegiatan pemberdayaan komunitas itu. Kemudian yang kedua adalah pihak siapa saja yang terlibat. Selanjutnya yang ketiga adalah kegunaan dari kegiatan pemberdayaan komunitas itu. Yang keempat adalah dampak dari kegiatan pemberdayaan komunitas, dan yang kelima yang terakhir adalah eksistensi kearifan lokal. Langsung saja kita menuju ke poin pembahasan yang pertama, yaitu bentuk kegiatan pemberdayaan komunitas. Seperti namanya bahwa Desa Jarum merupakan desa yang menjadi salah satu penghasil atau desa yang membuat kerajinan batik, gerabah atau tembikar, dan anyaman bambu. Tetapi selain ada kegiatan atau pemberdayaan pembuatan batik tulis, juga ada pembuatan batik cap yang bisa kita jumpai dalam bentuk kain atau busana yang sudah jadi, atau juga bisa menjadi bahan dasar pembuatan sepatu atau kipas. Kemudian juga ada kerajinan gerabah atau tembikar dari tanah liat yang dibuat dalam berbagai bentuk dan rupa. Kemudian juga ada kerajinan anyaman bambu, kerajinan kayu yang bermotif batik. Itu bisa kita jumpai misalnya dalam bentuk topeng, tempat tisu, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada masyarakat yang mengembangkan usaha atau pemberdayaan pembuatan makanan ringan seperti keripik dan lain sebagainya. Masyarakat di Desa Jarum juga ada yang mengembangkan pembuatan wayang tradisional, yaitu wayang kulit. Selanjutnya juga ada produksi kain jumputan atau yang saat ini lebih kita kenal dengan istilah tie-dye. Dan juga ada pembuatan layah atau cobek batu yang berasal dari batu alam asli dari wilayah Gunung Kidul. Serta juga ada pembuatan payung bermotif batik yang menjadi salah satu komoditas atau barang unggulan dari Desa Jarum yang banyak dicari oleh warga domestik maupun mancanegara. Kegiatan dan pemberdayaan komunitas yang ada merupakan hasil dari keberadaan potensi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Desa Jarum, Bayat, Klaten. Sebagian besar dari pemberdayaan juga merupakan usaha untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan kearifan lokal wilayah Jawa Tengah itu. Nah, selanjutnya ketika kita berkunjung ke Desa Jarum yang ada di Kecamatan Bayat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selain itu juga ada warga masyarakat
yang akan melatih dan membimbing para pengunjung atau masyarakatnya sendiri itu untuk mempunyai keterampilan di salah satu kerajinan yang menjadi unggulan di Desa Jarum. Misalnya ketika kita berkunjung, kita bisa berlatih untuk bisa membuat kerajinan batik tulis ataupun batik cap, kemudian pembuatan gerabah atau tembikar, pembuatan anyaman bambu, dan lain sebagainya dari metode pembelajaran dan teknik pembelajaran para warga masyarakat yang sudah berpengalaman dan berketerampilan khusus di bidang kerajinan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua adalah pihak siapa saja yang terlibat dari kegiatan pemberdayaan komunitas di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah itu. Setelah saya melakukan beberapa pencarian melalui informasi digital, saya menemukan beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pasti adalah masyarakat Desa Bayat atau Desa Jarum itu sendiri sebagai penggerak dan penggagas kegiatan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya juga ada masyarakat dari luar desa yang berkunjung. Mereka juga secara tidak langsung terlibat karena mereka berkunjung dan sekaligus diajarkan bagaimana cara membatik dan membuat kerajinan lain serta memasarkannya. Kemudian juga ada pihak UMKM yang juga banyak terlibat di pemberdayaan Desa Jarum sebagai pendukung kegiatan, kemudian juga menjadi wadah menampung kerajinan dan wadah pemasar produk kerajinan yang dihasilkan dari Desa Jarum. Serta juga ada pemerintah daerah di Kecamatan Bayat yang turut ikut serta untuk mendukung program pemberdayaan komunitas itu sendiri. Misalnya dengan memberikan bantuan tunai, kemudian juga mengirimkan para pelajar ataupun para pengunjung dari luar desa untuk bisa merasakan dan belajar bersama di Desa Jarum itu. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan dari kegiatan pemberdayaan komunitas itu. Sudah kita bisa pastikan bahwa kegiatan pemberdayaan komunitas apapun pasti sangat berguna, baik bagi masyarakat sendiri maupun masyarakat di luar wilayahnya. Nah, untuk penggunaan kegiatan dari pemberdayaan komunitas yang ada di Desa Jarum ini mempunyai tujuan yang berguna untuk beberapa hal. Misalnya yang pertama, meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Kemudian melestarikan budaya Jawa, khususnya di budaya Jawa Tengah. Selanjutnya juga menjadi pembuka lapangan dan kesempatan kerja bagi para pengrajin batik dan kerajinan lain yang ada di Desa Jarum, Kecamatan Bayat. Kemudian juga mendayagunakan potensi yang terkandung di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menjadikan Desa Jarum di Kecamatan Bayat tersebut menjadi sentra batik terbesar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya yang keempat adalah dampak dari kegiatan pemberdayaan komunitas. Saya membaginya menjadi 5 poin inti dari dampak yang dihasilkan dari kegiatan pemberdayaan komunitas di Desa Jarum. Yaitu yang pertama, sampai saat ini Desa Jarum tetap menjadi penghasil batik terbesar di Kabupaten Klaten. Kemudian yang kedua, banyak warga masyarakat mempunyai pekerjaan atau profesi dan hanya sejumlah kecil dari masyarakat yang tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, kelestarian budaya terkhususnya untuk budaya Jawa Tengah semakin terjaga dan kembali dikenalkan ke masyarakat, sehingga kemungkinan untuk budaya itu punah dan hilang sangat kecil. Kemudian yang keempat adalah kerajinan-kerajinan yang dihasilkan Desa Jarum dikenal sampai ke luar negeri karena kualitas produk kerajinannya yang bagus. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menjadi desa yang menginspirasi banyak pihak untuk menemukan potensi desanya dan melakukan pemberdayaan komunitas sesuai dengan potensi unggul yang ada di desanya.
terutama tentu saja bagi desa atau kelurahan di Kecamatan Bayat itu sendiri. Misalnya Desa Nengahan, Desa Ngerangan, Desa Gunung Gajah, dan desa-desa lainnya. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini, yang kelima, yaitu eksistensi kearifan lokal. Nah, sebagai desa dengan kegiatan pemberdayaan komunitas, tentu saja Desa Jarum juga masih melestarikan banyak kearifan lokal yang menjadi ciri khas budaya Jawa Tengah. Misalnya dengan keberadaan kearifan lokal atau tradisi yang masih dijalankan oleh warga masyarakat di Desa Jarum, yaitu tradisi syawalan, kemudian juga ada tradisi sadranan atau nyadran, dan juga ada upacara tingkepan atau mitoni. Di samping itu, kearifan lokal atau budaya dari Jawa Tengah juga tetap terjaga, misalnya dengan keberadaan para warga masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk membuat batik tulis tradisional. Dengan keberadaan masyarakat yang mempunyai keterampilan ini, kemudian masyarakat ini mengajarkan kepada generasi-generasi penerusnya untuk membuat keterampilan batik tulis tradisional, sehingga ketika para generasi tua sudah meninggalkan dunia ini, para generasi penerus atau generasi muda dapat melanjutkan pembuatan batik tulis tradisional, sehingga kearifan lokal maupun teknik-teknik pembuatan tradisional tidak hilang begitu saja dari masyarakat. Kemudian juga ada pembuatan wayang kulit tradisional yang sudah menjadi ciri khas dari warga masyarakat Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir juga ada pembuatan kerajinan gerabah atau tembikar dan cobek atau layah batu yang masih tradisional. Nah, demikian adalah penjelasan yang singkat mengenai pemberdayaan komunitas Desa Kerajinan Batik, Gerabah, dan Anyaman Bambu yang ada di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini kita bisa mengenal dan mengetahui sedikit dari kegiatan pemberdayaan komunitas yang ada di sekitar kita. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat, berguna, dan menambah wawasan kita terkait dengan materi pemberdayaan komunitas masyarakat. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.